Pada 26 April tahun 1986, sebuah ledakan di reaktor nomor 4 Chernobyl mengubah lanskap teknologi dan ekologi dunia selamanya. Bencana ini melepaskan radiasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan sebuah laboratorium alam yang ekstrem di tengah Eropa. Lebih dari 5% inti reaktor terlepas ke atmosfer, membentuk awan kontaminasi yang menyebar luas. Zona radiasi yang sangat besar memaksa manusia untuk mundur, meninggalkan wilayah ini dalam keheningan yang mendalam. Kota Pripyat yang dulu ramai, kini menjadi kota hantu. Apartemen kosong, taman bermain berkarat, dan jalanan retak ditembus oleh pepohonan yang tumbuh liar. Evakuasi total memang mengakhiri kehadiran manusia, namun secara tidak sengaja membuka ruang bagi proses ekologis yang selama ini tertekan. Di awal-awal, dampaknya sangat menghancurkan. Paparan radiasi akut membunuh vegetasi sensitif, menciptakan hutan merah, sebuah pemandangan mengerikan, di mana pohon-pohon pinus mati dan berubah warna menjadi kemerahan, simbol kehancuran biologis akibat ionisasi ekstrem. Namun, alam memiliki ketahanan yang luar biasa. Seleksi alam bekerja dengan cepat. Spesies yang secara alami memiliki ketahanan fisiologis dan kemampuan perbaikan DNA yang lebih baik mulai bangkit dan mendominasi kembali lanskap yang rusak. Di tingkat seluler, tanaman di zona ini menunjukkan peningkatan mekanisme antioksidan. Mereka mengembangkan cara untuk menetralisir radikal bebas dan memperbaiki DNA yang rusak. Sebuah adaptasi luar biasa terhadap stres radiasi yang terus-menerus. Fenomena paling menarik adalah paradoks ekologis yang terjadi. Meskipun lingkungan tetap terkontaminasi, ketiadaan manusia justru membuat keanekaragaman hayati meningkat pesat. Hutan lebat kini menjadi rumah bagi rusa, elk, dan babi hutan yang bergerak bebas. Kamera jebakan yang dipasang para ilmuwan berhasil merekam kehidupan malam yang begitu aktif, membuktikan bahwa ekosistem ini hidup dan berfungsi. Kemunculan serigala abu-abu sebagai predator puncak menandai stabilitas ekosistem. Ini menunjukkan bahwa rantai makanan di zona eksklusi telah pulih dan berfungsi secara utuh. Sebuah tanda kesehatan ekologis yang kuat. Bahkan, spesies langka seperti kuda Przewalski yang sengaja dilepas liarkan di sini berhasil berkembang biak. Pemandangan anak kuda yang berlari bebas di antara bangunan terbengkalai membuktikan bahwa lanskap pasca industri yang ditinggalkan manusia bisa menjadi surga bagi satwa liar. Adaptasi tidak hanya terjadi pada mamalia besar. Di skala yang lebih kecil, seleksi alam juga bekerja secara dramatis. Katak pohon yang biasanya berwarna hijau terang di beberapa area dengan radiasi tinggi kini berwarna hitam pekat. Pigmen melanin yang lebih banyak ini diyakini membantu mereka menyerap dan menetralisir radiasi. Sebuah contoh evolusi yang terjadi di depan mata kita. Mungkin yang paling mengejutkan adalah penemuan jamur radiotrofik. Jamur hitam ini tumbuh di dinding reaktor yang paling terkontaminasi. Secara harfiah memanfaatkan radiasi sebagai sumber energi, sebuah proses yang disebut radiosintesis. Penemuan ini begitu revolusioner hingga kini diuji di Stasiun Luar Angkasa Internasional sebagai kandidat perisai biologis untuk melindungi astronot dari radiasi kosmik. Di antara reruntuhan, ada juga kisah tentang kesetiaan dan adaptasi. Anjing-anjing keturunan hewan peliharaan yang ditinggalkan saat evakuasi kini membentuk populasi unik. Mereka telah beradaptasi secara genetik selama beberapa generasi dalam isolasi dan paparan radiasi, menjadi subjek penelitian yang sangat berharga. Tentu saja, perdebatan ilmiah masih terus berlangsung. Di satu sisi, ada bukti dampak sobletal radiasi seperti tingkat mutasi yang lebih tinggi dan masa hidup yang lebih pendek. Namun di sisi lain, data populasi menunjukkan ketahanan biologis yang luar biasa. Sayangnya, keseimbangan rapuh ekosistem ini kembali terancam. Konflik geopolitik modern yang terjadi di wilayah ini sempat mengangkat kembali debu radioaktif, mengingatkan kita bahwa ancaman terhadap alam tidak pernah benar-benar usai. Hari ini, Chernobyl berdiri sebagai laboratorium alam terbesar di dunia. Sebuah monumen yang menakutkan, sekaligus pengingat yang kuat. Ia menunjukkan bahwa seberapapun besar kerusakan yang kita timbulkan, ketika manusia mundur, alam memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, berevolusi, dan pada akhirnya merebut kembali ruang hidupnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.